Oh, Sunasan, balik lagi sama saya Second Red. Gak kerasa akhirnya Dynazenon memasuki episode ke-10. Sisa 2 episode lagi, teman-teman. Supaya tamat, menjelang tamat maksudnya. Dan di episode 10 kali ini ada kesamaan dengan episode 9 dari Gridman lalu, teman-teman. Semua karakter dijebak di dalam kenangan masa lalu mereka. Tapi kalau dulu itu mereka dijebak di dunia mimpinya si Akane sih, teman-teman. Nah udahlah, kita bahas aja. Jangan lupa dukungan kalian buat channel ini. Subscribe dulu dan tekan belnya ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di sini diperlihatkan pada awalnya tim Genetika Kaiju menemukan sebuah kaiju yang besar, teman-teman. Mungkin ini yang paling berbahaya karena tadi kekuatannya, teman-teman ya. Kemampuannya itu mampu menjebak seseorang dalam masa lalu mereka. Dan waifu kalian si Mujina pas mau jinakin dia malah dijebak duluan. Dan lama-lama anggota yang lain pun juga kena, teman-teman. Di sini Shizumu bilang kalau mereka tuh akhirnya bisa bebas, teman-teman. Entah apa maksudnya, apakah ini tujuan sesungguhnya dari mereka? Kan mereka tujuannya menghancurkan umat manusia menggunakan kekuatan kaiju supaya pada akhirnya manusia bisa terbebas dari belenggu yang mengikat hati mereka atau apapun itulah, pokoknya semacam ajaran seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi sih, teman-teman. Tapi apa diri mereka sendiri juga harus dilenyapkan gitu, teman-teman. Terus di sini kita juga bisa lihat flashback si Gauma yang pakai seragamnya mereka, teman-teman. Di sini dia tuh masih bersih dan gak ada bekas lukanya. Pokoknya seperti itu aja, teman-teman. Dan juga lama-lama ini tim Dynazenon juga kena, teman-teman. Diawali dari Yume. Habis itu kan mereka pada nyariin dan langsung berhadapan sama kaiju tersebut. Mereka kedatangan si Anti sama Nusilus, tapi si Anti pas mau berubah juga kena dampak dari serangan kaiju tersebut. Kalau si Yume itu balik ke masa lalunya pas dia masih kecil, dan di sini kalian bisa lihat masa lalunya si Anti sekilas, teman-teman. Ini dari Gridman episode 3 waktu dia ditraktir sama Akane ya, teman-teman. Kalian kalau mau tahu lebih banyak, tinggal nonton aja animenya yang Gridman ya, teman-teman. Atau mau saya bahas juga di sini. Ya boleh deh, kalian tinggal minta aja, tergantung sama kalian aja di kolom komentar, teman-teman. Karena saya juga masih ada banyak lagi konten yang harus dilakuin, teman-teman, yang harus dibahas gitu ya. Ya habis itu Gauma dan yang lain pun maju, teman-teman. Mereka mencoba mencapai ketinggian dari gedung supaya bisa masuk ke mulut kaiju itu. Karena orang yang kejebak itu cuma nyisain bayangan dan mereka yakin kalau orang-orang itu ada di dalam tubuh kaiju tersebut. Tapi si Koyomi sama Gauma itu keburu ditelan, teman-teman. Sisa si Yomogi aja yang sempat masuk dan dia juga sempat kebawa ke masa lalunya sendiri. Kayaknya ini pas yang di awal-awal ya, dia diajak makan sama keluarga jauhnya di situ. Dia mikir gimana kalau dia nolak, gitu kan? Tapi sebelum dia bertindak lebih jauh, dia disadarin sama Dyna Soldier. Dan dia bisa dobrak keluar dari situ dan bakal bebasin yang lain. Di sini kita bisa lihat ya, kita mulai dari Yume yang membahas masa kecilnya sama Kano. Ini emang benar ya, mereka dari kecil tuh nggak akur, dan juga si Yume ngeliatin Kano tuh masih pacaran sama Futaba di situ. Dan juga Dynawing terpecah-pecah di sini. Kayaknya ini menggambarkan hatinya Yume yang juga masih bingung dan kebawa masa lalunya, teman-teman. Terus ini ada fakta menarik lagi. Di sini tuh Dyna Soldier doang ya yang utuh, karena kan dia pusatnya Dynazenon dan dia cuma bakal berubah bentuk, sementara yang lain tuh bisa dipecah-pecah, teman-teman. Ini konsepnya bisa dibawa ke cerita nyambung kayak gini. Kreatif juga nih penulisnya, teman-teman ya. Kemudian si Yomogi tuh berusaha dobrak penghalang supaya dia bisa masuk ke masa lalunya si Yume. Dan dia baru berhasil setelah dia menyadari Kano yang hendak ke gerbang air. Karena isunya si Kano bunuh diri atau kecelakaan di sana. Akhirnya dengan ini bakal jelas ya, teman-teman. Setelah si Yomogi masuk, Dynawing pun nyatu lagi. Yume jadi gede lagi dan sadar, lalu dia berusaha hentiin kakaknya yang dia sangka mau bunuh diri karena dibully. Ternyata tuh dia cuman pengen latihan nyanyi sendiri doang, teman-teman, sama kata-kata Futaba itu ternyata benar. Penyebab matinya Kano itu karena kecelakaan dan bukan karena bunuh diri. Jadi sekarang si Yume setelah menyadari itu semua, dia minta waktu sama Kano buat ngomong banyak hal, sementara si Yomogi pergi buat nolongin yang lain, teman-teman. Ya, ini si Yume ini yang paling kasihan sih menurut saya. Dia kepisah sama kakaknya dari kecil dan mereka tuh belum sempat berhubungan akur gitu. Tapi satu-satunya momen ketika dia melihat si Kano senyum adalah ketika dia mengajak si Yume ini buat nonton pementasannya dia, teman-teman. Tepat sebelum dia mati gitu. Oh my god. Next. Oke, ini menarik sekarang masa lalunya si Koyomi ya, teman-teman.
Dimana waktu itu dia diajak pergi sama bosnya Yomogi pas masih SMP pakai uang yang mereka temuin. Di sini si Koyomi mencoba memilih kemungkinan jika dia terima ajakannya. Dan mereka senang-senang, naik motor, jajan, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba uang yang mereka punya ditiup angin. Si temennya ini dia bilang biarin aja, siapa tahu itu uang palsu kan teman-teman. Dan si Koyomi ini berpikir gimana kalau itu asli, dan dia berusaha buat nangkep uang-uang yang bisa dia ambil sebelum semuanya ketiup angin. Ya ujung-ujungnya dia lepas juga sih. Jadi walaupun si Koyomi ini menerima ajakannya bukan berarti dia bakal bahagia ya teman-teman. Justru Koyomi yang sekarang ini, yang sekarang kita kenal ini memilih pilihan yang tepat teman-teman ya. Dia lari dan dia udah ninggalin temennya itu. Kalau dia ngikutin ajakannya tuh bisa aja sih temennya ini nggak jadi bos di supermarket yang mempekerjakan Yomogi ya teman-teman. Yang mana itu akan menjadi kunci plot si Yomogi bisa ketemu sama yang lain dan juga jadi pilot Dynazenon. Di sini Dyna Striker-nya yang juga kepecah ya, yang pasti. Untung si Yomogi datang, jadi dia bisa bikin Koyomi sadar dan menyatukan Dyna Striker-nya. Terus mereka langsung pergi buat nolong yang lain. Yang tersisa tinggal si Gaoma sama si Anti ya teman-teman. Masa lalu si Gaoma ini lebih menarik lagi. Ini menceritakan ketika dia masih berteman dengan Egenetika Kaiju dan mereka akan bertemu dengan Tuan Putri yang memberi Gaoma Dynazenon. Ini si Gaoma masih akur ya sama teman-temannya, si juga Onija dan juga terakhir si Mujina, waifu kalian teman-teman ya. Ini juga gak ada si Zumo yang pasti teman-teman. Kayaknya si Zumo ini orang baru, tapi di sini dia nggak diliatin ada gitu, nggak ditampakin. Apakah dia masih ada misteri yang lain? Ya itu mungkin baru bakal jelas di episode selanjutnya karena si Zumo sama sekali nggak dibahas di sini. Dan juga ini soal Tuan Putrinya, saya pikir itu Akane ya teman-teman. Tapi ternyata dia juga berasal dari negeri yang sama dengan asalnya mereka, yaitu 5.000 tahun yang lalu. Oh my god, yang berarti saya salah dari kemarin teman-teman. Ya udahlah. Di sini ternyata awal mula Gaoma disuruh membunuh teman-temannya. Dan awalnya mereka juga mihak si Tuan Putri, tapi justru si Tuan Putri ini malah mengkhianati mereka dan mereka sadar kalau mereka ada untuk dimusnahkan dan cuman dimanfaatin aja sama negeri tersebut. Gaoma sekarat dan mati terakhir karena dia terlibat pertarungan dengan mereka, teman-teman. Tepat sebelum mati, si Yomogi datang dan menyadarkan dia, nyuruh dia buat jangan mati. Buset, orang mau mati bisa dicegah gitu ya. Ya, ujungnya si Gaoma ini berhasil berdiri dan Dyna Divernya balik ke tangannya, teman-teman. Cuman satu orang aja yang nggak ada di sini, itu Shizumu seperti yang udah saya bilang tadi, teman-teman. Jadi sebenarnya tuh Shizumu tuh siapa ya, teman-teman? Apa dia orang baru atau plot twist justru dia final bossnya? Karena dia tuh selama di serial ini dia berlagak kayak pemimpin gitu kan. Padahal tuh dia yang paling muda di situ di tim Egenetika Kaiju, dan kalimat yang di awal dia bilang itu kayak pas dia bilang akhirnya kita semua bisa bebas. Itu aja udah mencurigakan, teman-teman. Ini sebenarnya Shizumu tuh siapa, teman-teman ya? Di masa lalu nggak ada. Terus ya mencoba deketin si Yomogi dan yang lain. Tindakannya tuh yang paling ini, pokoknya yang paling bijaksana di antara mereka tuh si Shizumu ini gitu loh. Padahal dia tuh yang paling kecil. Jadi sebenarnya Shizumu tuh siapa gitu, teman-teman. Mencurigakan sekali gitu loh ya. Oh my god. Dan akhirnya pun mereka nolong Anti dan balik ke tempatnya Yume ya, teman-teman. Di sini akhirnya Yume udah akur sama kakaknya dan dia bisa ngelepas puzzle salibnya. Tapi pas dia mau nunjukin malah waktunya berhenti dan si Yume keluar dari situ, teman-teman. Yang pasti ini kayaknya udah memecahkan masalah di hati masing-masing karakter ya, teman-teman. Jadi langsung aja mereka keluar dan melawan kaijunya. Jadi ternyata dari tadi tuh si Chise sama Anusilus tuh ada di dalamnya Goldburn. Mereka tuh dilindungin, teman-teman. Jadi nggak kena pengaruh dari serangan kaijunya. Atau mungkin mereka nggak punya masa lalu yang seperti mereka ini ya. Kan ini mereka yang masuk ke dalam kaiju itu cuma mereka yang punya masa lalu kelam. Atau misteri di balik masa lalunya mereka tuh bakal diungkap ya, teman-teman. Cuman si Chise ini apakah masa lalunya cuma yang kemarin doang, dia merasa kesepian di SMP-nya, apa gimana gitu, teman-teman. Apakah karena dia masih kecil, jadi dia nggak dapat pokok permasalahannya yang lain. Kalau yang lain kan udah agak gede ya, remaja dan seterusnya. Ya pokoknya gitulah. Terus ini akhirnya ya singkat aja, teman-teman. Langsung lawan kaijunya. Di sini terjadi pertarungan yang singkat dengan jurus baru Kaiser Great Knight, yaitu Kaiser Knight Circler.
sekali tebas kaijunya mati. Dan udah gitu aja teman-teman. Di sini udah pada bebas satu kota dan si Gauma pun mulai tunjukin tanda-tanda aneh. Kelaparan kayak di episode 1 dan juga flashback di momen kematian dia. Ini jangan-jangan death flag buat dia teman-teman. Aduh, kasihan juga sih Gauma nih ya teman-teman. Tapi kan berarti para Egenetika Kaiju yang lain juga bisa mati. Ya mungkin kecuali si Zumu ya teman-teman. Ini tinggal dia yang belum diungkap. Ini sebenarnya si Zumu itu siapa teman-teman. Udah, sekian dulu buat video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Saya tunggu dan pastinya komen kalian saya nantikan teman-teman. Tekan belnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Makasih udah nonton sampai sejauh ini teman-teman. You are the best. See you again. Peace out and have a nice day. Sarah, bye.